jilbab sebagai kedok untuk berbohong. Susi yang biasanya tidak pakai jilbab pada proses persidangan menjadi saksi berbohong. Maksudnya pakai jilbab dan berbohong. Kita lihat gambar pada waktu foto bersama tidak berjilbab, pada waktu persidangan kemarin berbohong. Mengapa sih Susi harus memakai jilbab dan banyak bohongnya? Mengapa baju agama jilbab dikorbankan untuk menolong orang yang tidak benar? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Susi, ART Ferdisambo pada saat persidangan memakai jilbab. Sebenarnya ini jilbab beneran atau jilbab pada waktu sidang saja? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita analisa dan kita akan mengetahui dia memakai jilbab itu betulan sebagai muslimah atau hanya untuk mengalihkan perhatian kebohongannya. Pertama kita lihat di TV One, Susi ART Ferdisambo mendadak berhijab saat persidangan. Jaksa curiga dia pakai handsfree. Ini kita semuanya melihat pada proses persidangan kemarin. Yang kedua juga di tv1.com, mendadak pakai kerudung. Susi ART Ferdisambo pakai handsfree dan ada yang mengarahkan jawaban. Kita dua saja, pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan nanti yang kedua ditampilkan juga. Susi ART Ferdisambo mendadak berhijab saat persidangan. Jaksa curiga dia pakai handsfree. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, majelis hakim menghadirkan sejumlah saksi utama. Salah satunya adalah Susi ART, asisten rumah tangga Ferdisambo. Hadirnya Susi pada persidangan mendapat sorotan khusus dari warganet di sosial media. Pasalnya dalam foto bersama keluarga dan Aju dan Susi nampak tidak berhijab. Nah ini kan berbeda. Namun penampilannya begitu berbeda saat Susi menjalani persidangan pada Senin. Ia mendadak mengenakan hijab hitam untuk menutupi rambutnya. Ini untuk menutupi rambutnya atau menutupi kecurigaannya. Nah, kita bisa lihat di fotonya, dalam foto tadi. Penggunaan hijab tentu merupakan hal yang baik untuk seorang muslimah. Namun kecurigaan warganet Susi yang mendadak berhijab itu bermula dari asumsi jaksa umum JPU. Jadi jaksa JPU mempunyai asumsi yang terkait dengan pemakai hijab tadi. Kita lanjutkan. JPU curiga Susi mengenakan handsfree saat menjalani persidangan tersebut, sebab jawabannya begitu berbelit dan terkesan berbohong. Ia ditengarai berkomunikasi dengan seseorang yang mendiktinya dari jarak jauh agar jawabannya sesuai dengan kehendak pihak tertentu. Oh, ada yang membisikkan dari jauh. Jadi sidang itu langsung live dari satu tempat dan dia membisikkan. Saudara jujur saja, saudara saksi dalam memberikan keterangan. Apakah saudara saksi menggunakan handsfree? Apa ada yang mengajari saudara? Tanya JPU kepada Susi dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J pada kemarin. Dan tidak ada, jawab Susi. Ya, tidak ada. Dipastikan itu tidak ada, tanya jawab JPU. Atas kejanggalan keterangan yang disampaikan Susi, majelis hakim menginstruksikan agar Susi dipisahkan dengan saksi lainnya. Saudara Susi, tolong dipisahkan dengan saksi yang lain. Nanti kita cross check dengan saksi yang lain sejauh mana ia berbohong. Pinta hakim
Ketua Wahyu Imam Santoso. Jadi hakim itu pandai ya, supaya bisa terbuka semuanya harus dipisahkan, jadi satu persatu dikorek begitu. Pecinta masa depan negeri, itulah kisah Susi yang menjadi saksi dalam proses persidangan, dan mendadak pakai kerudung ini menjadi sorotan warganet. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Ya memang semua boleh curiga ya, karena dalam foto-fotonya dengan keluarga Ferdy Sambo, Susi tanpa jilbab, tanpa hijab. Tapi pada waktu proses persidangan, Susi pakai hijab jilbab. Kebetulan atau memang diskenario bahwa Susi berbelit-belit, seakan ada yang membisikkan lewat handsfree-nya atau lewat alat lain. Jadi kalau ya memang ini penuh tanda tanya ya, apakah memang ini ada sebuah kebohongan sampai sang JPU, jaksa penuntut umum itu curiga ini ada yang membisikkan, ada handsfree di telinga Susi. Tapi atau mungkin ini karena ya seorang yang tidak pernah berproses di pengadilan dan kemudian gugup, dan menurut saya sih kalau kita melihat dari proses persidangan kemarin, kecurigaan jaksa itu ya boleh dan diperbolehkan. Sebetulnya sangat mudah untuk menjawab itu. Susi cukup misalkan melepas jilbabnya sebentar tanpa harus menampilkan rambutnya, tapi telinganya. Dengan cara seperti itu maka kecurigaan semuanya tidak akan berlanjut. Tapi selama hanya dijawab tidak, atau selama menjawab saya tidak memakai, dan itu tidak bisa dibuktikan secara faktual, itu menjadi pertanyaan terus. Dan yang menjadi sasaran adalah Susi sebagai saksi dalam proses persidangan Joshua tadi. Kemudian yang kedua, mungkin Susi akan takut, oh ini saya berdosa kalau mencoplos jilbab. Tapi kan kalau kita melihat di dalam foto sehari-hari, itu tidak pakai jilbab. Jadi ini kan memang, atau mungkin ada perbedaan, mungkin dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Tetapi ya menampilkan sebentar kan nggak apa-apa, apalagi penampilkannya sekali lagi tidak harus membuka rambutnya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah rambutnya dibuka, tapi menampilkan misalkan dibuka jilbabnya sedikit, telinganya, ini loh saya tidak pakai handsfree. Itu akan lebih menjawab daripada selalu mendapatkan kecurigaan. Sayangnya Susi tidak melakukan hal itu, tidak dengan kesadarannya. Kalau misalkan pihak lain memaksa, itu menjadi problem. Tetapi sang jaksa JPU sebetulnya sudah berharap betul ada sebuah jawaban dari Susi bahwa dia memastikan ini loh saya tidak pakai handsfree. Tidak cukup banyak di lesan, tapi seharusnya di yang bisa terlihat mata, tapi itu dilakukan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Laki-laki simbol-simbol agama dijadikan sebagai korban di sini. Jadi seperti kalau kalian masih ingat Pinangki, seorang jaksa yang awalnya kehidupannya glamor ketika ada sebuah proses hukum pidana terkait dengan uang-uang besar itu, dan dia sebagai penjamin, garantor, dan sebagai pintu untuk yang jahat itu ke luar negeri. Selanjutnya pada waktu proses persidangan pakai jilbab sang Pinangki, seperti Susi. Ataupun juga mungkin di tempat kalian ya, mendapatkan orang yang bersalah dan berproses di persidangan itu pakai jilbab. Laki-laki kembali kepada agama dijadikan sebagai alat topeng untuk menutupi dirinya. Loh, tapi mungkin ada yang bertanya, itu berbeda. Kalau pertama tadi itu kan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan luar, kalau yang kedua itu kan untuk menutupi dirinya. Ini mungkin ada yang, itu berbeda, karena kemungkinan sang pendakwa itu memakai kedua-duanya, ya untuk menutupi, ya untuk
ya sebagai alat, atau bahkan yang ketiga, supaya seakan-akan dia adalah sangat agamis misalkan. Ini membahayakan kalau ketika ini terjadi. Jadi agama itu dihadirkan seakan-akan untuk menutupi terkait dengan keborokan. Kalau ini terjadi maka alamat bahaya. Agama akan selalu dirongrong, agama akan diperalat oleh orang-orang tertentu untuk menutupi kasus-kasusnya atau menutupi kesalahannya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Susi ART Ferdisambo semoga segera bisa mengklarifikasi ya, meskipun pada kesempatan ini mungkin dalam proses pelaporan kita melihat aja bagaimana pengacara nanti melaporkan atau tidak, tapi dalam proses persidangan kemarin terlihat akan melaporkan. Maka menuju ke sana lebih baik Susi ya mengklarifikasi terhadap jilbab yang dipakainya, supaya kalau memang tujuannya baik maka terklarifikasi bahwa ini karena misalkan dia sudah sadar untuk memakai jilbab, bukan sebaliknya sebagai alat untuk menutupi belangnya, kesalahannya, atau yang minimal komunikasi dalam proses persidangan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang sembunyi di balik simbol-simbol agama itu menjadikan orang itu merasa lebih aman. Tapi ingat ya, kalau itu dijadikan sebagai alat untuk menutupi, publik akan tahu dari proses persidangan semua rakyat memelototi apakah dia berjilbab atau tidak. Apa yang disampaikan itu akan terbaca. Jadi kalau omong tema perkataan, maka tidak ada tema yang tidak bisa yang dijilbabi. Akan semuanya keluar dari mulutnya selama pertanyaan-pertanyaannya itu mengena. Hakim, pengacara, jaksa itu pandai untuk mengolah kata sehingga sang terdakwa, sang terpidana itu mengeluarkan berbagai informasi yang ada. Jadi Susi perlu berhati-hati terkait dengan hal ini. Jangan membuat kebohongan baru sesudah ada kebohongan besar. Coba bayangkan, Joshua Huta Barat ditembak, semuanya berbohong untuk itu, bahwa seakan terjadi pelecehan seksual, akhirnya terjadi tembak-menembak di dalamnya antara Ferdisambo sama Joshua atau anak buah Ferdisambo, Brigadir RE dengan Joshua ataupun dengan yang lainnya. Itu kan sebuah skenario yang sangat tidak masuk akal. Tapi sebaliknya, ini adalah permufakatan jahat untuk ya memang ada sebuah tema, dan ini temanya atau kasus yang masih dicari oleh hakim. Apa sih penyebabnya itu? Yang sampai hari ini belum terlihat, dan bukan kebetulan ya Susi berbohong sehingga tidak bisa atau belum terlihat sebetulnya pada seperti apa proses kasus hukum ini, bahwa ada sebuah rencana pembunuhan, permufakatan pembunuhan secara bersama itu terjadi. Permufakatan jahat kelompok-kelompok atau sekelompok orang mengatasnamakan tentang membela harga diri. Tapi kalau tidak masuk akal, maka semuanya akan menolak. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga Susi sebagai muslimah yang baik, maka jangan dikelabuhi, jangan dikibuli rakyat Indonesia secara umum dengan pakai jilbab seakan-akan muslimah yang taat, yang tidak misalkan pernah bersalah atau tidak pernah merasa berbohong. Pada kesempatan kemarin atau selanjutnya, jilbab hanya sebagai simbol. Mohon maaf ya, ini tidak mencatut atau memberikan label negatif terhadap teman-teman muslim. Berjilbab itu bagus sebagaimana ajaran agama. Namun kalau diperalat untuk keamanan dirinya, sebetulnya bukan dirinya,
keamanan terhadap orang yang melaksanakan pidana ini sangat jahat, berlindung dengan di belakang kebaikan agama. Kalau hanya terjadi pada dirinya, mungkin sebagian orang memahami, tapi kalau yang lain menjadi korban gara-gara kebohongan berkedok agama ini, menjadi masalah besar. Semoga Susi melihat konten ini, atau kalian semuanya juga bisa merefleksikan dalam kehidupan selanjutnya. Janganlah mudah memakai simbol-simbol agama untuk mengelabui kejahatan kita bersama. Sehingga kalau itu terjadi, orang melihat agama itu negatif. Tetapi agama adalah proses pencarian kebenaran atau menampilkan ajaran yang benar. Kalau kita ikuti, maka dalam bahasa agama bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Susi, ingat, hijabmu itu bukan aksesoris, hijabmu bukan alat untuk kebohongan, tetapi semoga ini hijab syar'i yang kalau kalian sadar tentang sebuah kewajiban menggunakan hijab jilbab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.